Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Hadirin pemirsa Satu TV YIN Tulungagung yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan. Pada kesempatan kali ini di bulan yang suci, bulan Ramadan, kita bersama-sama mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Kita bisa bertemu pada acara Kultum Ramadan yang diadakan oleh Satu TV YIN Tulungagung. Dan kemudian salawat serta salam juga tetap kita sanjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa Satu TV YIN Tulungagung yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Pada kali ini kita sedikit akan membahas tema terkait dengan geliat ekonomi di bulan Ramadan. Seperti yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya, setiap kali menjelang masuknya bulan Ramadan, masyarakat di semua negara termasuk di Indonesia mempersiapkan kedatangannya dengan penuh sukacita. Beberapa masyarakat di beberapa daerah itu menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan berbagai macam acara. Selamatan, kalau di Jawa ada megengan, dan banyak lagi. Dan semua kegiatan-kegiatan ini akhirnya berdampak pada geliat ekonomi yang sangat subur menjelang Ramadan ini. Kita bisa lihat misalnya perilaku masyarakat Muslim khususnya di menjelang bulan Ramadan ini, beberapa kebutuhan meningkat gitu, terkait dengan menyambut Ramadan ini. Kemudian harga-harga yang ada di pasar juga meningkat, harga telur, harga ayam, harga kebutuhan pokok lainnya juga meningkat. Kemudian memasuki bulan Ramadan juga sama, kebutuhan terkait dengan persiapan menjelang buka puasa dan juga persiapan menjelang hari raya, kebutuhan semakin meningkat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan makan, konsumsi, dan juga pakaian. Ini tentu saja memberikan berkah kepada kita sebagai Muslim bahwa bulan Ramadan ini betul-betul bulan yang penuh dengan berkah. Bukan hanya memberikan keimanan, kesempatan mempertebal keimanan kita kepada Allah, tetapi juga secara duniawi memberikan peluang kita meningkatkan ekonomi kita. Hadirin pemirsa Satu TV YIN Tulungagung yang sangat saya hormati. Terkait dengan fenomena ini, maka tentu kita harus selalu waspada bahwa apapun yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan menyambut bulan Ramadan dan hari raya, kita harus selalu berhati-hati terhadap perilaku israf. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa israf itu dilarang di dalam agama. Allah berfirman, "Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrobu, wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Bahwa Bani Adam dan cucu-cucunya termasuk kita diingatkan oleh Allah bahwa ketika kita masuk di dalam sebuah masjid, maka ambillah pakaian-pakaianmu dan juga makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Karena sesungguhnya orang-orang yang berlebihan itu tidak disukai Allah. Di sini kita melihat bahwa sesungguhnya makan dan minum serta berpakaian itu menjadi hak dasar kebutuhan manusia. Tetapi Allah mengingatkan agar tidak berlebihan. Kata israf atau musrifin itu sesungguhnya bagian dari kendali agama terhadap perilaku konsumsi kita. Kita tahu bahwa semua orang itu perilaku konsumsinya itu tidak diatur. Di dalam ideologi manapun, agama apapun, sesungguhnya tidak ada pengaturan, pengendalian terkait dengan konsumsi seketat yang ada di dalam Islam. Melalui israf ini, kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita disuruh berkonsumsi itu secara sedang-sedang saja. Karena sesungguhnya kebutuhan manusia terkait dengan konsumsi ini dibutuhkan sesuatu yang sedang, bukan yang berlebihan. Oleh karena itu, kendali dari perilaku masyarakat Muslim di dalam mengkonsumsi dan apapun itu adalah kata israf ini. Bahkan kita juga melihat bahwa di dalam ayat yang lain sesungguhnya ada kata tabdzir, bahwa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan itu yang selalu melakukan perbuatan tabdzir itu sesungguhnya termasuk teman-temannya setan. Ini juga berupa larangan. Dalam konteks ekonomi,
Sesungguhnya kata israf, kata tabdzir itu dalam konteks ekonomi itu dibahasakan dengan efisiensi. Nah, kata efisiensi menjadi kunci bagi sebuah kesuksesan hidup manusia di dunia. Bahkan juga menjadi kunci kesuksesan bagaimana kita mengelola sebuah perusahaan. Karena efisiensi itu hanya diperlukan terhadap hal-hal yang memang dibutuhkan saja. Nah, terhadap hal-hal yang di luar kebutuhan tentu itu masuk di dalam kategori non-inefisiensi atau dalam Islam israf dan tabdzir itu. Nah, dari itulah maka sesungguhnya manusia dalam hal ini umat Islam itu senantiasa melakukan efisiensi di dalam banyak hal. Karena sesungguhnya efisiensi itu adalah cara bagaimana kita mengelola dengan baik terkait dengan sumber-sumber daya yang kita miliki. Dan kemudian kelebihan dari perilaku efisiensi itu kita kemudian tabungkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang perlu di masa yang akan datang. Karena dari itulah maka sesungguhnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini tentu saja harus dimaknai sebagai ekspresi kesyukuran kita akan datangnya bulan suci Ramadan. Di samping itu juga ekspresi kesyukuran kita sebagai muslim untuk diberikan kesempatan mensucikan diri kita, sekaligus juga diberikan kesempatan bagi kita untuk mengambil sebuah pelajaran bahwa perilaku apapun, konsumsi, produksi, dan juga distribusi dalam konteks ekonomi itu harus dilakukan atas dasar efisiensi, yang di dalam bahasa agama adalah kita dilarang israf dan tabdzir. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dari materi kita pada kultum Ramadan di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan kita senantiasa diberikan jalan oleh Allah agar kita menjadi seorang mukmin muslim yang senantiasa memperhatikan perilaku hidup kita dengan baik, dengan mengikuti ajaran Islam. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.